Niki buku Muhammadiyah. Loh, gambarnya gambar Muhammadiyah. Kalian yang dimuliakan Allah, karena kajian kita juga menggunakan pendekatan historis atau sejarah, maka kalau kita lihat dari data yang ada di dalam kesejarahan Muhammadiyah, maka 1922 itu Taman Pustaka Muhammadiyah menerbitkan sebuah buku yang namanya Kitab Pertapan Islam. Kitab Pertapan Islam, yang mana di dalam kitab ini berbicara tentang dimensi spiritualitas di dalam Islam itu, yaitu terutama yang berkaitan dengan ibadah asyam atau puasa. Maka berdasarkan kitab 1922, yaitu Kitab Pertapan Islam, bahwasanya di dalam kitab ini, kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam logonya itu ada tulisan Muhammadiyah, kemudian ada tulisan Taman Pustaka, yaitu sebuah penerbit resmi yang ada di dalam Muhammadiyah ketika itu. Kemudian judul kitabnya namanya Kitab Pertapan Islam. Kemudian di bawahnya dikatakan dikarang dening pengarang Muhammadiyah bagian Taman Pustaka. Artinya yang mengarang kitab ini adalah tim, yaitu tim pengarang dari Taman Pustaka ing negara Ngayogyakarta. Karena ketika itu belum berdiri negara Republik Indonesia ini, 1922. Kemudian di bawahnya kawetoake dening Pakumpulan Fathul Asror Miftah As-Sangadah Ngayogyakarta. Bahwasanya kitab ini dipublish oleh Fathul Asror, sebuah perkumpulan Miftahus Sangadah. Dulu masih ada ejaan ngain itu, yaitu di sini seharusnya Miftah As-Sa'adah karena ini dalam bahasa Jawa, sehingga menyesuaikan pronunciation atau pengucapan Jawa, yaitu Miftah As-Sangadah Ngayogyakarta cap-capan kang kapisan, artinya cetakan pertama 1922. Apa yang menarik dari kitab ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Yang menarik yaitu yang berkaitan dengan konteks atau topik kajian kita pada malam hari ini, yaitu tentang sholat lail, yaitu sholat lail yang dilakukan di waktu malam pada bulan Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih. Maka di dalam halaman 11 dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya jumlah rakaat tarawih yang dijelaskan di dalam kitab ini yaitu bilangannya 20. Maka di sana dikatakan sholat tarawih saben wengine sasi Ramadan. Wiwit malam tanggal sabisan temuko malam tanggal 29 utawa 28. Maksudnya sholat tarawih itu dilakukan di dalam malam bulan Ramadan, mulai tanggal 1 sampai tanggal atau malam 29 atau 28. Sunat nindakake sholat tarawih akeh 20 rakaat kelawan 10 salam lan 10 takbiratul ihram. Artinya 20 itu ditunaikan dua-dua. Nah, kalau 2 rakaat, kalau ditunaikan 2 rakaat, artinya ada 10 salam dan juga takbiratul ihram. Saben-saben rong rakaat lungguh maca tahiyat akhir terus salam. Nah, karena tadi ditunaikan 2 rakaat, ya setiap 2 rakaat duduk, yaitu duduk tahiyat akhir, itu dengan duduk tawaruk itu sebagaimana yang kita praktikkan dalam sholat itu. Nuling ngadeg maneh takbiratul ihram kaya mengkono temeko genepe 20 rakaat. Jadi itu dilakukan terus sampai selesai 20 rakaat. Mangsane sholat tarawih mau wiwit ba'da sholat isya temeko metune fajar sidik. Dan ini waktu pelaksanaan sholat tarawih yaitu antara
sholat isya dan terbitnya fajar yaitu fajar sodik lan tumindakake sadurunge sholat witir. Artinya sholat terawih ini dilakukan sebelum sholat witir. Dan ini data yang ada di dalam kesejarahan kita, yaitu 1922 sebenarnya Muhammadiyah masih mengamalkan sebagaimana amaliyah yang ada di masyarakat Indonesia yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i, yaitu sholat tarawih dilakukan dengan 20 rakaat. Gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berdasarkan dari data yang paling tua tadi 1922 yang dipublish oleh Taman Pustaka, kemudian 1924 itu juga ditemukan data yang mana bukunya ini diterbitkan oleh Taman Pustaka juga, tetapi judulnya berbeda karena Taman Pustaka ini menerbitkan berbagai macam buku, baik di dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Arab. Bahasa Jawa itu ada yang tulisan carakan, yaitu Hono Coroko dengan huruf Jawa itu, dan juga dengan bahasa Jawa dengan tulisan Latin, dan juga tulisan Jawa dengan huruf Arab atau yang disebut dengan pegon. Nah, maka kitab yang kita tampilkan di sini ini sebenarnya isinya bahasa Jawa tapi dengan aksara Arab atau yang dikenal di dalam tradisi pesantren dengan istilah tulisan pegon, yaitu ada kitab fikih jilid telu. Nah, kalau ada jilid telu itu artinya ada buku ini berseri. Dari kajian yang saya temukan sebenarnya buku ini ada 4 jilid. Berarti kitab fikih jilid 1, terus kitab fikih jilid 2, nah, kitab fikih jilid 3 yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian ini yang ditemukan. Gitu. Kemudian yang paling lengkap yaitu kitab fikih jilid 4. Ini yang belum ditemukan, sehingga dari buku ini nanti suatu saat bisa kita kaji secara khusus. Lahirlah sebuah buku yang ditulis oleh aktivis dari organisasi di luar Muhammadiyah yang berjudul ternyata Muhammadiyah itu NO. Buku itu sangat kontroversial dan nanti bagaimana jawabannya nanti suatu saat kita boleh lakukan kajian secara khusus tentang kitab fikih jilid 3 ini. Sebenarnya apakah ini buku yang betul-betul ditulis oleh Taman Pustaka, dan juga di media massa sering diasumsikan bahwasannya Mbah Yai Ahmad Dahlan juga sebagai pengarang kitab ini. Apakah itu betul-betul terbukti atau sekedar klaim saja? Tetapi yang jelas dari kolofon itu sampul sebuah manuskrip, tapi ini sebenarnya bukan manuskrip ya, ini sudah era cetak, tapi buku cetak tua gitu. Tidak bisa disebut manuskrip karena manuskrip itu tulisan tangan. Kalau kita lihat di sini itu tidak ditemukan bahwasanya Mbah Yai Ahmad Dahlan Mbah Yai Ahmad Dahlan itu tertulis sebagai penulis di dalam buku ini. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka kalau kita lihat sampul di dalam buku ini sebenarnya sama, yaitu dari logo-logonya ada tulisan Muhammadiyah, Taman Pustaka, kemudian kitab fikih jilid 3 dikarang lan den wetokake dening Muhammadiyah bagian Taman Pustaka Ngayogja. Maksudnya dikarang dan diterbitkan oleh Muhammadiyah bagian Taman Pustaka yang ada di Jogja, cap kang sepisan tahun 1343 Hijriah, yaitu 1924. Nah, apa yang menarik di dalam buku ini yang berkaitan dengan topik yang kita kaji, yaitu di dalam buku ini ketika berbicara tentang sholat sunnah, maka disebutkan beberapa macam sholat sunnah
Di antaranya pada nomor yang 6 ada sholat tarweh, yaitu sholat 20 rakaat, yaitu sholat yang dilakukan 20 rakaat, saben rong rakaat kudu salam. Artinya setiap kita dapat 2 rakaat harus salam. Waktune ono ing sasi poso, berarti waktunya ada di dalam bulan Ramadan, saben-saben sakwuse sholat isya, yaitu dilaksanakan setelah sholat isya. Nah, di dalam buku ini juga sama memberikan keterangan 1924 bahwasanya jumlah sholat tarawih di dalam Muhammadiyah itu 20 rakaat, yaitu dilakukan dengan dengan 2 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu sekedar historitas sholat lail yang ada di dalam Muhammadiyah, sehingga kalau kita coba klasifikasikan bagaimana kesejarahan sholat malam yang ada di dalam Muhammadiyah, maka saya mencoba membagi, yaitu era sebelum berdirinya Majelis Tarjih dan era setelah berdirinya Majelis Tarjih. Maka di era sebelum berdirinya Majelis Tarjih, sholat tarawih itu dilakukan 20 rakaat, sebagaimana keterangan yang ada di dalam dokumen yang kita coba tampilkan tadi. Ada kitab Pertapan Islam 1922, kemudian kitab Fikih Jilid 3 1924, yang keduanya dipublish oleh Taman Pustaka.